Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah Juliansa dari mahasiswa Teknik Sipil UIK akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan jalan rel. Pertama itu ada pendahuluan peran dan fungsi transportasi. Transportasi merupakan permintaan turunan atau derived demand. Transportasi ada karena adanya kebutuhan. Fungsi transportasi yaitu penggerak pembangunan prasarana transportasi dapat membuka isolasi atau suatu daerah dan menunjang program perluasan wilayah. Yang kedua, pelayanan prasarana transportasi yang baik dapat menunjang dan mengakselerasikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor wilayah. Kita lihat di sini ada peran transportasi. Transportasi terdiri dari yang pertama ada transportasi di jalan berupa bus, mobil, dan sepeda motor. Ada transportasi rel, transportasi danau dan penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara. Pemilihan moda transportasi. Kita lihat di sini ada kapasitas berbagai moda transportasi dan pemilihan moda berdasarkan jarak tempuh dan biaya transportasi. Keempat, ada pangsa pasar angkutan kereta api tahun 2014. Di sini kita lihat Railways modal share-nya 7,32, River 0,43, Ferry 4,83, Sea 1,76, Air ada 152, Road ada 84,3, totalnya pas 100. Di sini ada diagramnya. Ada target market share kereta api, penumpang dan barang. Pertama, pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak dapat dibebankan seluruhnya pada jalan raya. Rencana Induk Nasional 2030 share kereta api untuk angkutan penumpang 13% dan angkutan barang 17%. Rencana strategis tahun 2015 dan 2019 share kereta api untuk angkutan penumpang 7,5% dan angkutan barang 5%. Dan yang terakhir ada investasi untuk sarana dan prasarana dibutuhkan sekitar 67,3 US dollar dengan 30% oleh pemerintah dan 70% oleh swasta. Peraturan perundang-undang di bidang perkeretaapian. Undang-undang pertama ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang penyelenggara perkeretaapian dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Peraturan teknis atau Permenhub ada di Permenhub bidang sarana perkeretaapian. Definisi dari kereta api adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana dan sarana untuk sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggara transportasi kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak biar baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. Jalan rel adalah salah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. Fasilitas operasi kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
Badan Hukum Indonesia khusus didirikan untuk perkeretaapian. Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan singkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api. Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik angkutan orang maupun barang. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. Di sini ada kita sejarah kereta api. Awal menggunakan kereta yang ditarik kuda, menggunakan rel dan roda besi, menggunakan tenaga uap untuk menarik. Pada tahun 1864 silam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda membangun jalur kereta api pertama berupa jalur tunggal atau single track, dan kini pada 2015 putra-putra bangsa telah membentangkan rel gandanya atau double track. Keunggulan moda kereta api. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya mengangkut secara massal, baik penumpang maupun barang. Yang kedua ada hemat energi. Yang ketiga efisien dalam penggunaan ruang. Yang empat faktor keamanan yang tinggi. Yang kelima pencemaran yang rendah. Yang terakhir lebih efisien dibandingkan moda transportasi jalan. Ada pula kelemahan transportasi kereta api. Yang pertama tidak dapat mengangkut door to door, memerlukan biaya investasi yang besar, jangka panjang, dan pengembalian rendah. Fixed cost tinggi kurang lebih 80% dan variable cost relatif rendah kurang lebih 20%. Nih di sini ada contoh perkembangan teknologi kereta api dari tahun 1982 hingga sekarang. Bisa dilihat. Ada dari yang berbabu, railway, kereta penolong, kren. Ada pula jenis gerbong. Yang pertama ada gerbong datar, gerbong yang tidak berdinding dan tidak beratap untuk mengangkut barang-barang yang berukuran panjang dan peti kemas. Yang kedua, gerbang terbuka adalah gerbang yang mempunyai dinding dan tidak beratap untuk mengangkut barang-barang curah kering. Yang ketiga, gerbong tertutup adalah gerbong yang mempunyai dinding dan beratap untuk mengangkat barang yang memerlukan pelindungan terhadap cuaca seperti angkutan paket atau parcel, peralatan elektronik atau barang-barang lainnya. Yang keempat ada gerbong tangki atau kettle, adalah gerbang yang digunakan untuk mengangkut barang curah cair seperti bahan bakar minyak kelapa sawit yang langsung dicurahkan ke dalam tangki yang terkait pada gerbong. Ada jenis-jenis gerbong datar, jenis gerbong terbuka, dan jenis gerbong tertutup, serta jenis gerbong tangki atau kettle. Lanjut kita beralih ke komponen jalan rel. Yang pertama ada rel, bantalan, balas, subbalas, penambat, wesel, sambungan rel, dan sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Albani, mahasiswa semester 5, mata kuliah perencanaan jalan rel. Saya akan membahas materi pertemuan kedua, struktur dan klasifikasi jalan. Struktur jalan rel. 1. Prasarana perkeretaapian. 2. Jalur kereta api. 3. Jalan rel. Prasarana perkeretaapian meliputi kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta. Jalur rel kereta api terdiri rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lainnya yang terletak di permukaan di bawah. Berikut adalah gambar potongan melintang batas ruang-ruang pada jalur kereta api di permukaan tanah untuk jalur tunggal. Lebar jalan rel 1067 mm. Komponen struktur jalan rel.
Struktur jalan rel dibagi ke dalam dua struktur yang terdiri dari kumpulan komponen-komponen jalan rel, yaitu 1. Struktur bagian atas atau dikenal sebagai superstruktur yang terdiri dari komponen-komponen seperti rel, penambat, dan bantalan. Struktur bagian bawah atau dikenal sebagai substruktur yang terdiri dari komponen balas, subbalas, tanah dasar, dan tanah asli. Berikut adalah contoh gambarnya. Struktur bagian atas terdiri atas rel, bantalan, dan penambat. Bisa dilihat di gambar slide 9 dan slide 10. Secara konstruksi, jalan rel dibagi dalam dua bentuk konstruksi, yaitu jalan rel dalam konstruksi timbunan, jalan rel dalam konstruksi galian. Jadi pekerjaan galian dan timbunan sangat penting ya, untuk merencanakan struktur jalan rel. Ya, bisa dilihat gambar-gambarnya sampai slide 15. Kemudian unsur komponen jalan rel. Secara umum komponen-komponen penyusun jalan rel dijelaskan sebagai berikut: rel, penambat, bantalan, lapisan pondasi atas atau lapisan bawah, lapisan pondasi bawah atau lapisan subbalas, lapisan tanah dasar. 1. Rel, batangan baja longitudinal, berhubungan secara langsung dan memberikan tuntunan dan tumpuan terhadap pergerakan roda kereta api. Rel juga harus memiliki nilai kekakuan tertentu untuk menerima dan mendistribusikan beban roda kereta api. Oleh karena itu, rel baja itu ada ujinya sendiri ya. Penampang rel bisa dilihat dalam slide 19. Penambat, untuk menghubungkan di antara bantalan dengan rel yang digunakan. Suatu sistem penambat yang jenis dan bentuknya bervariasi sesuai jenis bantalan yang digunakan serta klasifikasi jalan rel yang harus. Bantalan memiliki beberapa fungsi: menerima beban dari rel, mendistribusikan kepada lapisan balas, mempertahankan sistem penambat, menahan pergerakan rel arah longitudinal. Lapisan pondasi atas atau subbalas terdiri dari material granular atau butiran yang diletakkan sebagai lapisan permukaan atas dari konstruksi substruktur. Material balas yang baik berasal dari batuan yang bersudut pecah, keras, bergradasi yang sama, bebas dari debu kotoran. Lapisan pondasi bawah atau subbalas, lapisan di antara lapisan-lapisan tanah dasar adalah lapisan subbalas. Lapisan tanah dasar merupakan lapisan dasar pada struktur jalan rel yang harus dibangun. Fungsi utama dari lapisan tanah dasar adalah menyediakan landasan yang stabil untuk lapisan balas dan subbalas. Kriteria struktur jalan rel: kekakuan, elastisitas terhadap deformasi, tetap, stabilitas, kemudahan pengaturan. Kemudian pengelompokan jalan rel menurut lebar jalan rel, menurut kecepatan maksimum yang diizinkan, menurut kelandaian, menurut jumlah jalur, menurut daya angkut, menurut bentuk. Ada beberapa penggolongan. Lebar sepur merupakan jarak terkecil di antara kedua sisi kepada rel yang diukur pada daerah 0 sampai 14 mm di bawah permukaan teratas. Ukuran lebar spur pada struktur jalan rel bervariasi ya. Ada spur standar, spur lebar, spur sempit. Dan di Indonesia ini menggunakan spur sempit. Narrow gauge. Lebar spur 1435 mm. Penggolongan kelas jalan rel menurut kecepatan maksimum yang diizinkan di Indonesia. Kelas 1
120 km per jam, kelas 2 110 km per jam, kelas 3 100 km per jam, kelas 4 90 km per jam, dan kelas 5 80 km per jam. Baik, setelah memasuki materi tentang beban dan gaya pada rel, lalu yang keduanya adalah pola distribusi. Kali ini kita memasuki tentang bab konsep perhitungan beban menggunakan teori balok pada tumpuan. Yang pertama ada gaya longitudinal. Penyebabnya apa sih? Yang pertama adalah adesi akibat gesekan roda dan kepala rel. Yang kedua adalah gaya akibat pengereman roda terhadap rel. Dan yang ketiga adalah perubahan suhu pada rel atau thermal stress. Kita lanjut. Di sini adalah pola distribusi gaya vertikal. Pola distribusi gaya vertikal pada struktur rel bertujuan untuk menghasilkan reduksi tekanan kontrak yang terjadi di antara rel dan roda, kurang lebih 6.000 kg per cm persegi, menjadi tekanan yang sangat kecil pada tanah dasar, kurang lebih 2 kg per cm persegi. Di sini kita lihat, yang pertama ada profil dadutan rel, lalu juga ada tekanan kontrak dari rel atau roda baja, lalu ada tegangan peletakan bantalan, serta tegangan subbalas, tegangan tanah dasar. Kita lanjut. Di sini ada faktor dinamis. Faktor dinamis dipengaruhi oleh yang pertama faktor aerodinamis, hambatan udara atau beban angin. Yang kedua kondisi geometrik atau ketidakrataan jalan. Yang ketiga adalah kecepatan rangkaian KA. Dan ditemukan persamaan Talbot 1918 yaitu IP atau faktor dinamis sama dengan 1 ditambah 0,01 dikali V. V adalah kecepatan rencana km per jam per 1,609 dikurangi 5. Kita lanjut. Lalu ada beban dinamis PD diperoleh dari perkalian faktor dinamis terhadap beban statis PS yang diperhitungkan. Jadi di sini ada PD sama dengan PS dikali IP. IP adalah faktor dinamis, sedangkan PS statis pada roda atau beban statis pada roda. Lanjut ada teori beam on elastic foundation atau BEF. Dikembangkan pertama kali oleh Winkler pada tahun 1867 untuk perhitungan tegangan komponen jalan rel. Di sini ada catatan asumsi, setiap rel akan berperilaku sebagai balok menerus yang diletakkan di atas tumpuan elastis. Lalu di sini ada defleksi rel, yaitu YX pada setiap jarak X sepanjang rel akibat dari pembebanan titik pusat. Yang diketahui di sini ada Y dalam kurung X sama dengan P. Di sini ada Pi per 2K E pangkat min Px dikali cos Px ditambah sin Px. Lalu di bawahnya adalah Pi sama dengan dalam kurung K atau modulus kekakuan jalan rel per 4 EI per pangkat 1/4. EI di sini adalah modulus elastis baja penyusuran rel dan I-nya adalah momen inersia rel. Kita lanjut. Di sini ada modul jalan rel K berdasarkan kondisi jalan rel menurut AHLF 1975. Di sini ada kondisi bantalan terdiri dari jelek atau kurang baik. Lalu yang kedua ada cukup baik dan yang ketiga ada baik. Di sini ada rincian tebal balas dalam milimeter yaitu 150, 1 sampai 3, jelek, cukup baik dan juga baik. Di sini ada kondisi balas, kriterianya adalah untuk jelek atau kurang baik, material relatif tidak bersuara dan juga berlumpur. Untuk cukup baik, cukup bersuara, layak dan bebas lumpur. Dan yang ketiga ada baik, bersuara, batu pecah dan juga bebas lumpur. Untuk kondisi subgrade-nya drainase, untuk yang jelek adalah drainase buruk dan juga lunak. Dan yang untuk cukup baik sedang, cukup terdrainase. Dan yang untuk yang ketiga sedang dan cukup terdrainase. Untuk K atau modulus jalan relnya yang jelek itu mendapatkan 6,9 MPa dan untuk cukup baik itu 13,8, sedangkan untuk yang kondisi baik itu sekitar 20,9 MPa. Baik, kita lanjut. Di sini ada diagram reflektif teori beam of elastic foundation atau BEF. Yang pertama di sini ada diagram defleksi. Di situ ditunjukkan untuk yang B ya, yaitu 3/4. Di situ ada
per pi gitu. Terus yang C-nya adalah kemiringan, yang D adalah momen, dan yang E adalah gaya geser pada rel A akibat beban titik P. Itu adalah ini ada elevasi kemiringan. Kita lanjut. Di sini ada defleksi max, yaitu ada 3 defleksi dan dimensi, tipe, dan desain rel. Yang pertama ada defleksi max rel YM pada setiap titik di sepanjang rel akibat gaya titik pusat P, yaitu YM per PD sama dengan 2K. Terus ada di sini ada momen max pada rel, yaitu MM sama dengan PD per 4pi. Lalu yang ketiga adalah gaya geser max pada rel, yaitu FM sama dengan K YM ya. Lalu kita lanjut, di sini ada dimensi rel yang digunakan di Indonesia sesuai PD 10 tahun 1986. Di sini ada running surface trail out atau trail tread, terus ada kepala atau head, ada badan atau web, dan juga dasar atau base. Di sini ada tipe-tipenya. Yang pertama adalah R2 per R25, yang kedua adalah R3 per 33, R33, terus yang ketiga ada R14 per R41, terus juga ada R14A per R42, ada R50, UIC 54 per R54, ada juga R60. Di sini dijelaskan tentang berat kilogram per meter, tinggi milimeter, terus juga ada lebar kaki milimeter, lebar kepala milimeter, tebal badan milimeter, dan juga panjang standar normal dalam satuan meter ya. Kita lanjut. Di sini ada dimensi profil R42, R50, dan R54, R50, dan juga R60. Di sini ada, ini menurut sumber peraturan dinas nomor 10 tahun 1986. Di sini ada besaran geometri rel, di sini ada tipenya R42, R50, R54, dan juga R60. Di sini dijelaskan A itu adalah luas penampang, W adalah berat rel per meter, IX momen inersia terhadap sumbu X, YB jarak tepi bawah rel ke garis netral. Jadi di sini bisa kita lihat dalam hitungan milimeter, sentimeter persegi, kilogram per meter, sentimeter. Terus juga ada milimeter, sini kita lihat. Lanjut, baik, sekian pemaparan bab 3 tentang perhitungan beban menggunakan torsi balok, teori balok pada tumpuan. Jadi sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.